Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhudhunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumi su'an fala maradda lahu wa ma lahum min duni min walid. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama, selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita. Senantiasa kita patut bersyukur. Meskipun hujan, meskipun diberi panas, apapun bentuknya itu, tetap rasa bersyukur adalah nomor wahid. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Sekarang ini orang pada dasarnya sering terjadi rasa putus asa, di mana putus asa ini didasari segala sesuatu keinginan yang itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka, kata manusia. Belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata manusia, bukan kata Allah. Ketika hamba Allah mohon pada Allah, Allah pasti kabulkan. Cuma Allah Maha tahu segalanya. Apabila ini tak kabulin sekarang, apa yang terjadi? Allah Maha tahu semuanya. Jadi seharusnya kita sebagai hamba Allah harusnya ngerti. Kalau Allah belum mengabulkan, itu bukan belum mengabulkan. Jangan salah persepsi. Allah kabulkan. Karena salah persepsi ini akan menimbulkan suudzon kita pada Allah, prasangka jelek kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan selalu. Cuman Allah Maha mengerti segala sesuatu yang akan terjadi. Antum minta mobil, kalau tak kasih mobil sekarang, nanti kamu tabrakan begini, setelah itu meninggal. Allah Maha tahu semuanya ini, sehingga belum dikasih mobil itu. Sebenarnya Allah sayang banget kepada hambanya, selalu memanggil hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, selalu dipanggil hamba Allah, wahai hamba Allah yang beriman. Maka dari itu disebutkan dalam sini, ya ayyuhalladzina amanu bisabri wassalah, dengan kesabaran dan salatlah diperbanyak. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Ini udah dijelaskan. Maka dari itu di sini yang perlu kita garis bawahi betapa pentingnya rasa ikhtiar itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar merupakan suatu dasar di mana kita berusaha mencapai suatu hal keinginan kita sampai mencapai suatu keberhasilan, di mana keberhasilan itu sudah diberikan kepada kita. Inilah namanya ikhtiar akan terwujud. Ikhtiar harus dilakukan oleh manusia, hamba Allah. Karena apa? Karena ini merupakan suatu bentuk cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah kepada hambanya. Tanpa ikhtiar, maka semuanya ini sudah hal yang mustahil. Allah tidak akan memberikan apa segala sesuatu yang ada kalau manusia itu tidak berusaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun yang ada di dunia ini illa 'alallaha rizquha, semua rezekinya sudah diatur. Asal kita mau keluar berusaha segala sesuatu, yaitu dengan apa? Dengan ikhtiar itu tadi. Disebutkan dalam surat Al-Quran dengan dalil naklinya, yaitu disebutkan dalam surat Ar-Rud dan Al-Jum'ah, Ar-Rud ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu, baginya manusia, mu'aqibatun, ada malaikat-malaikat yang menjaga bergiliran, min baini yadaihi, dari depannya ia, wa min khalfihi, dari belakangnya ia. Jadi manusia ini
Disebutkan dalam surat ini ada yang jaga malaikat itu secara bergantian. Di depan ada, di belakang ada. Jadi di sini disebutkan min baini yadaihi, dari depannya ada malaikat. Wa min khalfihi, dari belakangnya ada malaikat. Yahfazunahu, mereka menjaganya. Yahfazunahu, menjaganya. Kalau sudah dijaga, merasa kita dijaga oleh malaikat, maka ini merupakan suatu bentuk, suatu hal cinta Allah kepada hambanya, agar hambanya itu benar-benar saat menginginkan segala sesuatu selalu keluarkan dengan rasa ikhtiar, berusaha. Min amrillah, atas perintah Allah. Jadi itu tadi malaikat min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazuna, mereka menjaganya, yaitu dari depan belakang. Ini atas perintah min amrillah, atas perintah Allah, bukan kehendak malaikat itu sendiri. Jadi jangan salah persepsi. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga manusia supaya manusia itu menjadi hamba Allah yang taat, beriman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi. Ini penting. Iman pada Allah pertama, kemudian wal malaikatihi disebutkan min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah. Jadi perlunya di sini innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah. Perlunya rasa ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menginginkan segala sesuatu. Ma biqaumi, apa yang ada pada kaum itu, hatta yughayyiru, sebelum mereka itu mengubah ma bi anfusihim, apa kondisi yang ada daripada dirinya sendiri. Wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki biqaumi, dengan kaum itu su'an, keburukan, fala maradahu, maka tak ada yang dapat menolaknya. Jika Allah itu, jadi di sini biqaumi su'an, suatu keburukan. Jika ada suatu keburukan di sini seperti musibah, bala, bencana, semua yang ada karena kaum itu tidak punya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, fala maradalah, yaitu maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, lahum itu orang banyak, jadi mereka semua si kaum itu, min dunihi, selain dia, ni wali, pelindung. Jadi ini disebutkan begitu pentingnya rasa ikhtiar yang seharusnya diberikan kepada kita untuk senantiasa mohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan ini berhasil, agar apa yang kita inginkan ini perlu dengan perjuangan. Begitu pentingnya perjuangan itu. Maka di situ disebutkan wa tahajud, tahajud min lail, dengan di waktu malam sepertiga malam itu tadi diwajibkan untuk salat tahajud di sini. Kalau kita memang benar-benar punya keinginan dan hajat pada Allah Subhanahu wa taala, otomatis beda sekali mereka yang di dalam mencapai segala sesuatu diiringi dengan suatu perjuangan, dengan mereka yang di dalam hidupnya mencapai segala sesuatu tanpa perjuangan, semuanya pasti akan beda, hasilnya juga beda. Inilah yang disebut dengan ikhtiar dan bukan ikhtiar. Kemudian dari nakli yang berikutnya disebutkan dengan surat Al-Jum'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salat, apabila telah dilaksanakan salat, fangtasiru, maka bertebarlah kalian. Fangtasiru, bertebarlah kalian. Fangtasiru, bertebarlah kalian. Kemana kalian? Dalam di sini fangtasiru pengertiannya adalah mencari rezeki dengan cara berikhtiar. Fil ardi, dijelaskan lagi di bumi. Fil ardi, di bumi, yaitu di bumi Allah. Wabtaguna, dan carilah min fadlillahi, karunia Allah. Min fadlillahi, karunia Allah. Karunia Allah dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar tadi. Wadzakurullahu, dan ingatlah katsiran, banyak-banyak. La'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung. Di sini disebutkan wadkurullahu katsiran. Wadkurullahu katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Artinya apa? Ketika kita dalam ikhtiar, di situ dijelaskan
Di sini wadhkurullahu katsiran, ingat selalu zikir pada Allah. Lisan ini senantiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah, sehingga apa yang kita cari hasil dari ikhtiar tadi di sini disebutkan allakum tuflihun, kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Beruntung bukan di dunia, tapi beruntung dunia dan di akhirat. Makanya antum dengan dalil nakli seperti ini udah dijelaskan dalam Al-Quran, pembahasannya sudah jelas, maka jangan antum menyesal, jangan antum merupakan diri antum itu berkecil hati. Tidak. Apapun yang kita cari atas izin Allah, apapun yang kita langkahkan di bumi ini fil ardi atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Sehingga di sini la'allakum tuflihun, semoga kita jadikan sebagai hamba Allah yang beruntung. Keberuntungan yang seperti ini senantiasa menjadikan kita sebagai bumerang buat kita sendiri, bumerang yang berbau positif, yaitu keindahan-keindahan daripada hasil yang ada ketika kita ikhtiar, keindahan-keindahan dari suatu apa yang Allah berikan kepada kita dari ikhtiar. Ini merupakan suatu garis komplikasi yang paling bagus untuk kita lalui. Sekarang kalau kita sudah tahu dari segala hal apa yang dimanakan dengan dalil naklinya dengan bentuk ikhtiar, seharusnya kita bisa berkaca diri. Bagaimana bentuk-bentuk ikhtiar itu yang ada, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan dalam suatu hal yang berbau suatu hal yang tidak kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bentuk-bentuk ikhtiar di sini adalah satu, bekerja keras. Di dalam segala sesuatu kita jangan sampai kita menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Kita senantiasa bekerja keras. Hal yang kita lakukan dalam kerja keras ini akan menghasilkan suatu bentuk ikhtiar. Maka dari itu tadi disebutkan suatu hal kita bekerja selalu ingat pada Allah, banyak-banyak ingat pada Allah, banyak-banyak ingat kita dengan zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hak yang dominan sekali pada diri kita untuk senantiasa mohon kepada Allah agar Allah kabulkan apa yang kita minta. Jangan berkecil hati. Di Baitullah, rumah Allah, itulah tempat kita untuk memohon, mengadu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu dalam hal tanpa mengesampingkan daripada suudzon kita kepada Allah, husnudzon yang ada pada diri kita. Itu bentuk ikhtiar yang pertama adalah bekerja keras. Yang kedua, bentuk ikhtiar adalah rajin belajar. Walaupun tidak ada tugas dari apapun, jadi harus rajin belajar. Tidak ada tugas dalam hal yang diberikan kepada kita dalam bentuk apapun. Artinya apa? Artinya tugas itu murni timbul dengan diri kita sendiri, timbul dengan apa keinginan kita sendiri, karena ada didasari dengan keinginan kita memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Yang ketiga adalah memiliki sikap perwira sehingga kita disukai banyak teman. Perwira di sini adalah suatu sikap di mana kita benar-benar bijaksana dalam menentukan segala sesuatu, dalam menentukan segala sikap yang ada. Jangan sampai kita timbul congkak, alias apa? Alias kita selalu putus asa. Putus asa nanti berujung dengan apa? Bunuh diri. Padahal bunuh diri adalah suatu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bunuh diri muncul? Karena iblis bercengkrama jutaan dalam tubuh kita. Apa? Ingin menghantui kita, ingin menghancurkan masa depan kita, ingin menjadikan kita iming-iming yang bagus di dunia saja, bukan di akhirat, dan ingin menjadikan kita teman di neraka selamanya. Ya ahli nar, selamanya di neraka. Tidak pernah ada bosannya di neraka. Di neraka disiksa terus, disiksa terus. Bersama siapa? Bersama temannya tadi, yaitu siapa? Iblis. Maka selama kita hidup di dunia dalam ikhtiar apapun bentuknya, kalau bisa kita ikhtiar senantiasa zikir kepada Allah. Maka dari tadi di dalam surat Jum'ah disebutkan berbanyak-banyak mengingat Allah. Kenapa? Agar kita tidak dijerumuskan dengan pikiran kita yang mengingat iblis. Yang keempat, untuk ikhtiar itu adalah bekerja keras. Dan kelima, jangan putus asa. Pekerjaan yang keras dan jangan putus asa seperti tadi yang Ustadz bilang, ini merupakan suatu hal yang benar-benar dominan. Jangan sampai kita nanti dengan putus asa kita menyebabkan kita bunuh diri. Suatu hal yang bikin kita malas dalam suatu hal mencapai ikhtiar
ikhtiar, puncaknya ikhtiar, puncak keberhasilan. Jangan sampai menjadikan kita lengah. Lengah dalam arti apa? Lengah dalam arti kita dihantui dengan bisikan iblis, sehingga di saat kita mencapai puncaknya malah dijerumuskan oleh iblis. Inilah yang disebut dengan berbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam itu, dalam hal segala pun, hal segala apa yang kita inginkan, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang tergolong sebagai hamba Allah yang penuh ikhtiar dalam hidup kita, tidak pernah putus asa dalam segala hal. Kita garis bawahi dengan dalil nakli yang ada dari surat dan surat Jum'ah. Ini merupakan suatu benteng buat kita untuk menuju kita yakin dengan ainul yakin. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadril khairi wa syahri. Senantiasa bertemeng pada diri kita, dijauhkan kita dari segala hal yang berbau dengan bisikan-bisikan iblis yang ada. Buang semua iblis yang ada dalam tubuh kita, terutama pada pikiran-pikiran kita. Buang semuanya apa yang merasuk kita, yang menyebabkan kita berhutang, kemudian berhutang lagi tanpa bisa menutup. Ini semua adalah dalil-dalil yang dimiliki iblis. Agar apa? Agar kita terseret dengan hutang piutang, kemudian kita bunuh diri. Ini merupakan suatu hal rendah-rendahnya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita cari, carilah rezeki dengan cara yang halalan thayyibah. Apapun yang kita cari, carilah langkah dengan langkah penuh ibadah. Apapun yang kita cari, carilah suatu hal yang fungsinya adalah positif pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jadikan, ikhtiar yang kita lakukan bermanfaat buat kita, menghasilkan suatu hal positif bagi masa depan kita, dunia maupun akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa para jamaah-jamaah yang ada dalam pencerahan bimbingan amalan yang ada ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari segala ganasnya apa kehidupan di dunia yang membuat kami untuk berhutang dan berhutang. Ya Allah, jadikanlah diri kami dalam ikhtiar kami ya Allah senantiasa merupakan suatu hal yang jangan menyebabkan kami untuk jauh dengan taubat dan nasuhah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami pelajari, apa yang kami mengerti dalam suatu tausiah seperti ini bermanfaat buat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan suatu hal yang masuk dalam hati kami ya Allah akan senantiasa keluar dengan beringasnya ya Allah, akan senantiasa keluar dengan mudahnya ya Allah, dengan dalil-dalil yang sudah Kau perketat dalam hati ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemudahan-kemudahan. Kau berikan kami kekuatan iman, kemudian Kau berikan kami ya Allah suatu hal yang berbau ikhtiar, senantiasa menyebut asma-Mu dan zikir-Mu di tengah malam ya Allah. Ya Allah, dalam suatu tahajud kami ya Allah, kami senantiasa memohon, rindu sekali dengan-Mu ya Allah, rindu sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami ya Allah. Tapi apa yang kami lakukan, kami tidak kuat ya Allah. Kami terlalu banyak dosa-dosa kami yang bergelimang dalam tubuh kami ini ya Allah. Tidak pantas seharusnya kami memohon kepadamu. Tidak pantas buat kami ini ya Allah, seharusnya kami memohon kepadamu. Karena apa? Karena banyaknya dosa-dosa yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mudah bagi kami, dan selalu susah bagi kami itu menurut kami ya Allah, bukan menurut Engkau. Apapun yang Kau berikan pada kami sudah cukup merupakan suatu nikmat kita yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apapun bentuknya yang kami lakukan dengan penuh dosa dan lumpuran dosa ini ya Allah, tidak pantas kami sujud di hadapan-Mu ya Allah. Tidak pantas bagi kami menjadi umat Muhammad ya Allah. Karena apa? Karena kepelidoran kami. Senantiasa kami mementingkan duniawi daripada kepentingan ukhrawi kami ya Allah. Senantiasa berkeliling dengan kenikmatan dunia, tidak pernah kami mementingkan
akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami secuil harapan apapun bentuknya ya Allah. Akan Kau berikan kami ya Allah ikhtiar yang benar-benar hakiki buat kami ya Allah. Kau berikan kami ikhtiar yang benar-benar ikhtiar ya Allah, agar yang paling penting ya Allah, Kau berikan kami rahmat kita ya. Ketika sebelum kematian kami tidak punya hutang sama sekali, baik hutang budi maupun hutang segala apa yang terjadi. Sebelum kematian kami mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Ketika kematian kami mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kemudian kami mendapatkan rahmat ba'dil maut, yaitu setelah kematian kami ya Allah. Ya Allah, kemudian mudah-mudahan apa yang Kau berikan kepada kami lebih dari cukup, dan Kau berikan kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Mujibah Syaitin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Wahid, yang Maha ya Latif, berikanlah kami ya Allah suatu hal yang bagus terindah buat kami dunia dan akhirat. Subhanallah isyabi amma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan wa dimuliakan Allah. Apa yang kita kaji pada hari ini semoga bermanfaat. Ikhtiar yang ada, apapun yang terjadi, kita jalani dengan iman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.